Oke, jadi biar eh setting goals ya. Nih, biar setting goalsnya itu efektif, kan kita mau lu bisa setting goalsnya efektif kan. Biar efektif, lu harus mengkomunikasikannya secara jelas gitu ya. Artinya tidak multitafsir ya. Ini si A nangkepnya apa, si B nangkepnya apa, si C nangkepnya ini jangan ya. Pokoknya dari A, B sampai C nih dia nangkepnya harus bener gitu, harus hal ini gitu. Jangan menurut si A dia nangkepnya A, B nangkepnya B, C nangkepnya C. Oh jangan gitu. Itu artinya lu tidak jelas ya. Jadi setting goalsnya artinya lu jadi multitafsir gitu. Multitafsir. Nah, ini kita ingin menghindari sekali multitafsir itu ya, karena untuk setting goals itu kan gambarannya harus jelas ya. Jadi misal pada saat lu membuka, misalnya baru masuk divisi baru, kalian mau perkenalan bla 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 bla, lalu sedikit pengenalan terhadap apa aja yang sekiranya mau dikerjain di divisi ini. Oke. Pada saat dialog itu terjadi, lu sebagai leader ya harus bisa nih ya, harus bisa mengkomunikasikannya dengan jelas ya. Habis itu ya biasa lah ya jargonnya ya, singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi harus singkat ya, jangan bertele-tele, harus singkat, harus padat, dan harus jelas juga ya. Jadi kalau misalnya, ini gue langsung kasih contoh aja ya. Contoh dari arahan yang tidak jelas tuh kayak gini. Misalnya gini nih, misalnya kayak job desknya buat desain, misalnya ya buat desain konten IG gitu. Terus anak lo nanya berapa bang, lo jawabnya banyak. Ya hindari lah ya kata-kata banyak, atau apa ya, kata-kata kayak dikit aja gitu. Atau kata-kata apa lagi kayak yang menunjukkan jumlah tapi nggak nggak spesifik gitu. Kayak karena banyak tuh ya tergantung gitu. Banyaknya tergantung gitu. Dua tuh bisa jadi banyak gitu, 10 bisa jadi dikit gitu. Ini tergantung nih, jadi hindari kata-kata yang tergantung gitu. Jadi job desk tuh harus didesain dengan buat desain IG berapa bang, 5 seminggu gitu, atau 10 2 minggu, atau sehari satu gitu misalnya. Sorry, misalnya gitu ya. Jadi ini harus jelas nih gitu. Jangan ada kata-kata multitafsir kayak kayak apa ya contohnya ya, kata multitafsir. Aduh, gue sebenarnya kebayang banyak di kepala, cuman keluarnya susah ya. Ya pokoknya lu ngerti lah ya maksud gue dari ngomong tuh ya, yang jelas gitu ya. Jangan cuman nih sering nih ya, itunya digituin aja. Nah itu kan bingung tuh. Itu ayo ngaku siapa yang sering gini. Itunya digituin aja. Lih, nggak usah lu bro, nggak usah lu. Ini Albert Einstein juga bingung lu arahin kayak gini. Hah, gila nggak ini ya. Godel juga bingung bikin paper kalau disuruh profesornya begini. Itu ya digituin dong. Itu tuh teorinya harusnya digituin. Pokoknya hindari kata-kata digituin, diiniin, dianuin. Ah itu hindari ya. Jangan lagi. Kalau Anda mau jadi leader yang efektif, jangan pakai kata itu. Karena ada tendensi atau ada kecenderungan untuk orang nggak nangkep maksud lo apa gitu ya. Jadi orang nyangka lu apa? Betul. Yeping. Ya, lu yeping doang, asu. Jangan ya. Jadi kalimat harus jelas. Ya, singkat, padat, jelas gitu. Jadi pada saat lo mau ngenalin divisi lo tuh ngomongnya ya udah langsung aja ngomongnya gitu. Divisi ini arena mainnya di mana? Arena mainnya di mana? Habis itu targetnya. Habis itu baru job desknya. Nih, ya. Kalau lu bisa merangkum ini semua pada saat lu perkenalan divisi, atau lu mau ngenalin
orang baru yang baru masuk divisi lu dan dia bingung ini harus ngapain nih ya, awal-awal enaknya mulai dari mana, lu jelasin ini dulu ini ke dia ya. Oke, jadi divisi kita nih arena bermainnya di area sini, target yang ingin kita capai ini, lalu job desknya untuk mencapai targetnya kita ngelakuin ada A, ada B, ada C gitu. Jadi singkat, padat, jelas. Itu kira-kira eh apa sedikit lebih detail tentang tentang betapa pentingnya setting goals ya buat lu yang mau jadi leader yang gokil gitu.